Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam semangat. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tiada kekurangan suatu apapun. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas fasilitasi pelatihan IHT. Baiklah, saya Lutfi Oktaria Zahra sebagai moderator akan menyampaikan beberapa poin penting dalam pemaparan materi pada malam hari ini. Pemaparan materi kami ada 5 pemateri. Yang pertama yaitu Ibu Nur Hamsiah, Bapak Rahmat Arlando, saya Lutfi Oktaria Zahra, Bapak Krisdianto Ahino, dan Ibu Febri Satriani. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar pendidikan. Di sini ada 8 poin. Poin 1 dan hingga poin 4 akan dipaparkan oleh Ibu Nur Hamsiah. Kemudian pemapar yang kedua ada Bapak Rahmat Arlando, masih dalam materi dasar-dasar pendidikan. Beliau akan menyampaikan pada poin 5 sampai poin 8. Kemudian materi yang ketiga akan dipaparkan oleh saya Lutfi Oktaria Zahra. Materinya yaitu filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Materi yang keempat yaitu pendidikan zaman kolonial oleh Bapak Krisdianto Ahino, dan materi yang terakhir yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Ibu Febri Satriani. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut, tujuan materi tersebut. Pada dasar-dasar pendidikan di sini bertujuan untuk memahami landasan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian untuk materi filosofi pendidikan, tujuannya yaitu untuk memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi yang ketiga yaitu pendidikan zaman kolonial. Tujuannya yaitu untuk memahami bentuk dan tujuan pendidikan di zaman kolonial itu. Kemudian materi yang terakhir yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu untuk memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Baiklah, pola pemaparan ini nanti akan estafet atau terus-menerus. Langsung saja kepada Bapak Ibu yang bertugas, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini dasar-dasar pendidikan itu ada 8. Yang pertama adalah arti dan maksud pendidikan, kemudian yang kedua adalah hanya tuntutan dalam hidup, yang ketiga adalah perlukah tuntutan pendidikan itu, kemudian yang keempat adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan, kemudian yang kelima adalah tabiat yang dapat dan tidak dapat dirubah, yang keenam adalah perlunya menguasai diri pendidikan di budi pekerti, kemudian yang ketujuh adalah jenis-jenis budi pekerti, kemudian yang 8 adalah naluri pendidikan. Baiklah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah arti dan maksud pendidikan. Berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kemudian pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah hanya tuntutan dalam hidup. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Kemudian sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perlunya tuntutan pendidikan. Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaan setiap anak. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntutan pendidikan, kemudian tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntutan. Tidak saja dengan tuntutan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya
kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetap ketuntunan itu dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Kemudian tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang-orang yang jahat. Kemudian yang keempat adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa asli menurut kodratnya, kemudian ke kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan luar. Kemudian terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Yang pertama itu ada anak yang lahir di dunia ini diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum tertulis. Yang kemudian yang kedua adalah aliran negatif. Yang ketiga adalah aliran yang terkenal dengan nama convergent theory. Kemudian yang kelima kita bahas adalah tabiat yang dapat dan tidak dapat dirubah. Watak manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah intelligible dan biologis. Intelligible itu bagian pertumbuh dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran-pikiran itu yang tidak bisa dirubah karena menurut biologisnya. Kemudian biologis itu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan tidak dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Kemudian yang keenam adalah perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Kemudian jenis-jenis budi pekerti itu menurut Profesor Deman itu ada 6. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua adalah agama, yang ketiga keindahan, yang keempat kegunaan atau faedah, yang kelima pengetahuan dan kenyataan, yang keenam menolong, mendermakan atau mengabdi. Kemudian yang terakhir adalah naluri pendidikan, berlakunya pendidikan dan tiap-tiap orang terhadap anak-anak terlebih adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan poin kelima, 6, 7, dan 8. Kembali ke poin kelima, itu tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu dinamakan bagian yang intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Dan yang kedua itu dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia. Poin keenam itu perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak. Contohnya kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan, namun demikian jika ia memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Pembahasan budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tepat. Poin ketujuh, jenis-jenis budi pekerti. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sidat perasaan, dan sidat kemauan. Kemudian 3 sifat itu
digabungkan menjadi satu sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu pembagian tipe budi pekerti yang terkenal disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Hymas yang sudah mengadakan penyelidikan disertai percobaan dan ditetapkan adanya 8 jenis budi pekerti orang. Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat seseorang. Jadi bukan pembagian analitis, akan tetapi pembagian secara global dan etis. Adapun Profesor Springer itu membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada hasrat orang, pada yang ke-1 pada kekuasaan, yang kedua agama, keindahan, dan yang keempat kegunaan atau faedah, kelima pengetahuan atau menyatakan, dan yang terakhir yang keenam itu menolong, mendermakan atau mengabdi. Poin ke-8 itu naluri pendidikan. Nah, pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak terbawa oleh adanya pedagogik insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok yang bertujuan agar terwujudnya berlangsungan keturunan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Lutfi Oktaria Zahra dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah berkata seperti ini: pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti antara lain rasa, pikiran, dan roh. Juga badan, anak, dengan jalan pengajaran, teladan, pembiasaan. Tapi jangan menggunakan perintah, juga paksaan. Berdasarkan kalimat tersebut, tentunya kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan itu terinspirasi dari pola pikir beliau, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Namun, untuk bisa lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu lihat lebih banyak lagi. Kita perlu lihat lebih dalam lagi pola-pola pikir beliau. Ki Hajar Dewantara pernah menegaskan seperti ini: pendidikan diupayakan untuk membangun kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Akan tetapi, pendidikan merupakan sebuah kepentingan bersama, tidak lagi menjadi prioritas utama. Itu sudah menjadi rahasia umum atau hal yang biasa. Pendidikan dilihat sebagai suatu kepentingan milik elit atas. Contohnya, masih terjadi banyak pelayanan pendidikan yang tidak merata. Oleh karena itu, menurut saya, usaha meningkatkan pelayanan mutu pendidikan dan pengajaran di Indonesia belum tercapai taraf memerdekakan peserta didik. Mengapa demikian? Apa yang dimaksud dengan mencapai taraf memerdekakan peserta didik? Karena polanya itu tidak merata. Pola pelayanannya itu tidak merata. Sehingga harapan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk membangun pribadi peserta didik itu terkendala. Ya, terkendala oleh pelayanan praktis. Contohnya lagi seperti kurangnya tenaga pendidik, buku panduan belajar yang berkualitas. Di samping itu, seperti diketahui bahwasanya pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan pendidikan yang sedang berjalan menuju usaha perubahan langkah demi langkah. Ya, Indonesia sedang berada pada tahap yang merangkak dalam dunia pendidikan. Dalam artian banyak sekali kenyataan di lapangan bahwasanya
pelayanan itu masih mengutamakan orang-orang yang kaya, sedangkan yang mungkin orang yang memiliki kurang memiliki biaya seperti itu atau kurang mapan dalam hal finansial, itu seringkali diremehkan. Itu sudah menjadi hal yang wajar di pendidikan Indonesia ini. Nah, dengan demikian harapan saya semoga sehingga harapan pelayanan pendidikan Indonesia itu mampu memberikan stabilitas dan pemerataan pelayanan itu sendiri, agar terlaksana pola pendidikan yang memerdekakan bagi peserta didik juga bagi pendidik, agar terlaksana kesinambungan antara kedua belah pihak, dan Indonesia bisa berada pada taraf yang stabil khususnya bagi dunia pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat kepada Bapak Ibu semuanya, salam sehat, semoga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan bentuk dan tujuan pendidikan di zaman kolonial. Pendidikan kolonial merupakan pendidikan yang diorganisir oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja yang murah atau pegawai rendahan yang diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pendidikan yang diselenggarakan Belanda ini mempunyai ciri-ciri, yaitu pendidikan tersebut tidak ada kerjasama atau hubungan satu dengan yang lainnya, hingga dikatakan pendidikan ini berdiri sendiri. Dampak penjajahan Belanda di dunia pendidikan yang diterima oleh bangsa Indonesia adalah dibangunnya sekolah atau diberikannya pendidikan kepada rakyat, akhirnya melahirkan golongan terpelajar atau kaum intelektual, sehingga mereka mampu mengetahui perkembangan di dunia luar. Kemudian tujuan berdirinya sekolah Bumi Putra yaitu mencetak pegawai administrasi Belanda yang terampil, murah, dan terdidik. Sekolah Bumi Putra ini didirikan Belanda pada masa pergerakan nasional. Adapun perbedaan dari pendidikan masa kolonial dengan pendidikan zaman sekarang, yaitu kalau pada masa kolonial pendidikan hanya bisa diberikan kepada anak pejabat atau orang-orang kalangan atas, sedangkan masa kini semua orang bisa mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan. Baiknya, kita lanjutkan pemaparan materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi pendidikan pada zaman kolonial. Selanjutnya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Impian Ki Hajar Dewantara adalah membawa anak Indonesia menuju kemerdekaan belajar. Dua hal menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dan untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan menjadi pondasi pembentukan peradaban bangsa. Yang kedua, inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan adalah kebudayaan itu sendiri. Artinya, kebudayaan itu haruslah dinamis, tidak boleh statis. Dan upaya pemeliharaan kebudayaan harus sesuai dengan yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang ini?
Yang perlu kita ketahui dulu 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Yang pertama, harus sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kerangka perubahan yang kedua, prinsip perubahan. Prinsip perubahan berasaskan trikon, ya, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah itu sendiri. Yang berubah adalah budi pekerti. Azas trikon yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas adalah dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan, tidak lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakatnya. Azas yang kedua, konvergens. Pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan kita. Dan azas trikon yang ketiga, konsentris. Keragaman pendidikan itu harus memerdekakan, masing-masing berputar pada sumbu dan beredar sesuai orbit masing-masing peserta didik. Sehingga pendidikan itu haruslah holistik dan seimbang, yang akan membawa kesempurnaan budaya pekerti menuju pada kebijaksanaan anak. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak-anak berputar pada orbit kemampuan mereka sendiri. Pendidikan harus menghargai keunikan peserta didik. Yang kedua, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Artinya, bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Demikianlah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Arlando yang sudah memaparkan materi dasar-dasar pendidikan poin 5 sampai poin 8. Kemudian Ibu Nur Hamsiah memaparkan materi dasar-dasar pendidikan poin 1 sampai poin 4. Kemudian juga kepada Bapak Krisdianto Ahino memaparkan materi pendidikan zaman kolonial. Dan yang terakhir yaitu terima kasih kepada Ibu Febri Satriani yang sudah memaparkan materi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya rasa cukup pemaparan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tiada kekurangan suatu apapun. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.